Oh, baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang PT Diamond Food Indonesia Tbk yang beranggotakan saya sendiri, Rafnita Santi, Tasya Amalia Zikra, Farhan Reski Pratama, Elsa Dwi Nabila, dan Ridwan Agus Hindrawan. Oh, baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Farhan Reski. Kepada Farhan, dipersilakan. Baik, makasih moderator. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama yang digunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas perusahaan pada periode tertentu. Analisis komparatif merupakan teknik analisis yang menyajikan laporan keuangan dua periode atau lebih secara berdampingan, kemudian menghitung perubahan yang terjadi baik secara absolut maupun relatif. Dengan adanya analisis ini, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui tren, pola, dan arah perkembangan perusahaan apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang A, apa yang maksud dengan analisis neraca komparatif dalam laporan keuangan. B, apa tujuan utama penerapan analisis neraca komparatif bagi perusahaan dan pihak eksternal. C, bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan analisis neraca komparatif pada LPK, LR, dan LAK. Dan D, komponen apa saja dari LPK, LR, dan LAK yang dapat dianalisis secara komparatif. Next, tujuan penelitian. Yang Yang pertama, menjelaskan pengertian analisis komparatif dalam konteks laporan keuangan sebagai salah satu teknik analisis untuk menilai perkembangan satu entitas. Yang B, menguraikan tujuan utama penerapan analisis komparatif baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Yang C, mengidentifikasi manfaat analisis komparatif khususnya dalam membantu pengambilan keputusan, perencanaan strategi, serta evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang D, menganalisis dan menentukan komponen laporan keuangan yang relevan untuk dilakukan perbandingan seperti LPK, LR, dan LAK. Next, tujuan penelitian bagi mahasiswa dan akademisi menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teknik analisis laporan keuangan, khususnya analisis komparatif, menjadi referensi pembelajaran dan penelitian lanjut dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang B, yang yang B bagi manajemen perusahaan sebagai evaluasi. Yang pertama, sebagai evaluasi untuk menilai efektivitas strategi yang dijalankan, membantu dalam mengambil keputusan operasional maupun strategis berdasarkan data keuangan yang terukur. Dan C, bagi investor, menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai kinerja dan prospek perusahaan, membantu menilai tingkat probabilitas memberi membantu menilai tingkat probabilitas risiko dan potensi pengambilan investasi. Next, analisis neraca komparatif pada laporan posisi keuangan. Dalam praktik akuntansi, analisis neraca komparatif berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang dengan fokus pada pos-pos utama seperti aset, liabilitas, maupun ekuitas. Hasilnya mempermudah interpretasi data keuangan dan menjadikan dasar untuk evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta perencanaan strategi keuangan yang efektif. Next. Yang pertama, aset. Setelah aset perusahaan meningkat pada tahun 2022 ke 2023 sebesar 288.583. Pada tahun 2023 ke 2024 sebesar 287.216. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan aset yang relatif stabil antar periode. Dari segi presentasi,
pada tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan sebesar 419,56%. Dan pada tahun 2023 ke 2024 sebesar 400,75%, menandakan tren kenaikan yang kuat meskipun sedikit ada penurunan persentase. Berdasarkan indeks numbers, total aset pada 2022-2023 tercatat 104,20 dan tahun 2023-2024 tercatat 104,01. Ini menunjukkan pertumbuhan aset dalam pengelolaan perusahaan yang efektif dari tahun ke tahun. Dalam laporan posisi keuangan, total aset pada perusahaan terdiri dari dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Next. Aset lancar pada perusahaan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi penurunan sebesar 137.501 dan sebesar 44.951 pada tahun 2023-2024. Penurunan ini tercermin juga pada persentase sebesar 321,57% pada tahun 2022-2023 dan sebesar 108,62% pada tahun 2023-2024. Menurut indeks number, aset lancar tercatat pada 2022-2023 sebesar 96,78% dan 99,91 pada tahun 2023-2024. Nilai indeks di bawah 100 menunjukkan penurunan aset lancar dibanding periode dasar. Namun terjadi peningkatan dari 96,78 menjadi 98,91 yang mengindikasikan adanya pengelolaan aset yang lebih baik pada periode 2023-2024. Next. Aset tidak lancar. Total aset tidak lancar pada PT Diamond menurun pada tahun 2022 sampai 2023 itu sebesar Rp 426.084 pada 2023 dan Rp 332.167 pada 2023-2024. Dari segi persentase terjadi penurunan minus 1.637,39% pada tahun 2022-2023 dan pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan sebesar minus 109,82%. Sementara indeks nomor tercatat 116,37 pada 2022-2023 dan 110,7 pada 2023-2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penurunan aset tetap, investasi pada entitas asosiasi, terjadi kenaikan klaim atas pengambilan pajak, terjadi penurunan aset pajak tangguhan, adanya peningkatan aset tidak lancar lainnya yang memperlambat penurunan total aset. Next. Penurunan ini terjadi karena faktor B. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang, perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu sebesar 17.720 pada 2022-2023 dan 18.592 pada 2023-2024. Dari presentasi tercatat 1.113,53% pada tahun 2022-2023 dan 1.081,79 pada tahun 2023-2024. Sementara indeks number tercatat 111,14 pada 2022-2023 dan sedikit menurun menjadi 110,82 pada 2023-2024. Nilai data 100 menunjukkan liabilitas jangka panjang meningkat dibanding periode dasar. Next. Ekuitas. Total ekuitas pada perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Itu sebesar 420.470
pada 2022-2023 dan Rp372-719 pada 2023-2024. Dari segi presentasi tercatat 777,03% pada 2022-2023 dan 639,12% pada tahun 2023-2024. Sedangkan indeks number tercatat 107,77 pada tahun 2022-2023 dan sedikit menurun menjadi 106,39 pada tahun 2023-2024. Nilai di atas 100 menunjukkan ekuitas yang masih lebih tinggi dibanding periode dasar. Penurunan dan kenaikan ekuitas dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Modal saham dan tambahan modal sektor stagnan, sementara saldo laba yang ditentukan penggunanya dan yang belum ditentukan penggunanya mengalami kenaikan. Menambah ekuitas secara keseluruhan. Plus evaluasi juga naik dan stabil pada tahun 2024 serta kenaikan ekuitas yang diatribusikan pada pemilik entitas Indo. Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun total ekuitas menurun, perusahaan tetap memiliki basis ekuitas yang sehat dan mampu mendukung operasional serta ekspansi usaha. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Kepada Ridwan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. B. Analisis neraca komparatif. Dalam praktik akuntansi, analisis laporan laba rugi komparatif berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan saldo tiap akun pendapatan dan beban antar periode, baik menggunakan metode year to year maupun melalui index number. Fokus utama biasanya pada pos-pos seperti pendapatan, beban pokok, pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non-operasional. Bagian rugi dari entitas sosial, laba sebelum pajak, beban penghasilan, penghasilan komprehensif, total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Total pendapatan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Dan laba bersih tahunan, tahun berjalan. Hasil analisis ini mempermudah interpretasi perubahan kinerja perusahaan, mengidentifikasi tren profitabilitas, serta menjadi dasar untuk evaluasi manajemen, pengambilan keputusan bisnis, dan perencanaan strategi peningkatan laba yang efektif. Next. Pendapatan. Berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi komparatif, total pendapatan perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat sebesar 778.158. Sedangkan pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan menjadi 571.623. Dari sisi persentase, pertumbuhan pendapatan mencapai 919,62% pada periode 2022 sampai 2023 dan 618,64% pada periode 2023 sampai 2024. Sementara itu, indeks number untuk pendapatan pada tahun 2022 sampai 2023 sebesar 109,20 dan pada tahun 2023 sampai 2024 sebesar 106,19. Data ini menunjukkan adanya penurunan pendapatan dari periode sebelumnya. Namun secara keseluruhan, perusahaan masih mencatat peningkatan kinerja dibandingkan tahun dasar yang menjadi acuan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya volume penjualan dan perubahan kondisi pasar, seperti meningkatnya persaingan atau kurangnya permintaan. Meski begitu, pertumbuhan persentase dan indeks number yang masih di atas 100 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan tetap meningkat dibandingkan tahun dasar. Next. Beban pokok penjualan. Total beban pokok pendapatan perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat sebesar 531.456 dan pada tahun 2023 sampai 2024 sedikit menurun menjadi 521.131. Dari sisi persentase, beban pokok pendapatan mencapai 795,42% pada tahun 2022 sampai 2023 dan 722,50% pada tahun 2023 sampai 2024.
Sedangkan indeks number untuk beban pokok pendapatan masing-masing sebesar 107,95 dan 107,23. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi atau pengadaan barang, sehingga beban pokok pendapatan lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Alasan penurunannya kemungkinan disebabkan oleh pengendali biaya produksi, perbaikan efisiensi operasional, atau penurunan harga bahan baku. Faktor internal seperti manajemen persediaan yang lebih baik dan penggunaan teknologi produksi juga dapat membantu menurunkan biaya. Saran ke depannya, perusahaan sebaiknya terus melakukan efisiensi operasional, negosiasi harga bahan baku, dan peningkatan produktivitas agar beban pokok pendapatan tetap terkendali. Selain itu, melakukan monitoring rutin terhadap biaya produksi akan membantu mempertahankan margin keuntungan dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Next, laba bruto. Berdasarkan analisis laporan laba rugi, total laba bruto perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat sebesar 246.702. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 menjadi 50.492. Dari sisi persentase, perubahan laba bruto mencapai 1.385,69 pada tahun 2022 sampai 2023 dan 249,9% pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 113,86 dan 102,49. Penurunan laba bruto ini menunjukkan adanya penurunan margin kotor yang mungkin disebabkan oleh penurunan pendapatan atau penurunan efisiensi pada beban pokok pendapatan. Alasannya, laba bruto menurun seiring dengan penurunan total pendapatan, dan meskipun beban pokok pendapatan juga sedikit menurun, penurunan pendapatan lebih signifikan sehingga mengurangi margin laba kotor. Saran ke depannya, perusahaan sebaiknya fokus pada peningkatan volume penjualan dan strategi pemasaran, serta pengendalian biaya pokok pendapatan melalui efisiensi produksi dan pengadaan bahan baku. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan laba bruto dan memperkuat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Next, laba operasi. Berdasarkan analisis laporan laba rugi, total laba operasi perusahaan tahun 2022 sampai 2023 tercatat mengalami kerugian sebesar min 82.733. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 berhasil berbalik menjadi laba sebesar 38.718. Dari sisi persentase, perubahan laba operasi menjadi min 1.693,73% pada tahun 2022 sampai 2023 dan 954,27% pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 83,6 dan 109,54. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja operasional perusahaan yang berhasil mengubah kerugian menjadi laba. Alasannya, kenaikan laba operasi disebabkan oleh peningkatan pendapatan, penurunan beban operasional, dan efisiensi biaya. Selain itu, manajemen yang lebih baik dalam pengendalian pengeluaran dan pengoptimalan proses produksi turut berkontribusi terhadap peningkatan laba. Saran ke depannya adalah perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan efisiensi operasional, meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan, serta mengawasi biaya tetap dan variabel. Langkah ini akan membantu perusahaan mempertahankan laba operasi yang positif dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang. Next. Pendapatan keuangan neto. Berdasarkan analisis laporan laba rugi, total pendapatan keuangan neto perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat mengalami kerugian sebesar min 5.273. Namun pada tahun 2023-2024 berhasil berbalik menjadi pendapatan sebesar 10.084. Dari sisi persentase, perubahan mencapai min 2.981,45%. Pada tahun 2022
sampai 2023 dan 8.123,74% pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 70,19 dan 181,24. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja pendapatan keuangan perusahaan dari kerugian menjadi keuntungan. Alasan kenaikan pendapatan keuangan neto kemungkinan disebabkan oleh pengelolaan kas dan investasi yang lebih baik, termasuk peningkatan bunga dari simpanan atau penurunan beban keuangan, sehingga posisi keuangan perusahaan membaik. Saran ke depannya, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, investasi, dan sumber pendapatan keuangan lainnya, serta meminimalkan biaya keuangan agar pendapatan keuangan neto tetap positif dan memberikan kontribusi yang stabil terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Next, laba sebelum pajak. Berdasarkan analisis laporan laba rugi, total laba sebelum pajak perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat mengalami kerugian sebesar min 85.643. Namun pada tahun 2022 sampai 2023 sampai 2024 berhasil berbalik menjadi laba besar sebesar 52.464. Dari sisi persentase, perubahan laba sebelum pajak mencapai 1.717,7% pada tahun 2022 sampai 2023 dan 1.269,1% pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 82,83 dan 112,70. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja perusahaan yang berhasil mengubah kerugian sebelum menjadi pajak menjadi laba. Alasan kenaikan laba sebelum pajak disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha, pengendalian beban operasional, penurunan beban pokok pendapatan, dan perbaikan pendapatan keuangan neto. Sehingga secara keseluruhan, perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas sebelum kewajiban pajak. Sekian materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ridwan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu laba. Berdasarkan analisis laporan laba rugi komparatif, total laba perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 mencatat mengalami kerugian sebesar 63.027. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 berhasil berbalik menjadi laba sebesar 44.654. Dari sisi presentasi, perubahan laba mencapai 1.649,47% pada tahun 2022 sampai 2023 dan mencapai 1.399.047% pada tahun 2023 sampai 2024, sedangkan indeks number masing-masing sebesar 83,51 dan 113,99. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kinerja perusahaan yang berhasil mengubah kerugian menjadi laba bersih. Alasan kenaikan laba bersih disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dan pendapatan keuangan neto, serta pengendalian beban pokok pendapatan dan beban operasional. Kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan, sehingga laba bersih perusahaan meningkat secara signifikan. Next. Total penghasilan komprehensif. Berdasarkan analisis laporan laba rugi, total penghasilan komprehensif perusahaan pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat sebesar 28,512. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 47.607. Dari sisi persentase, perubahan penghasilan komprehensif mencapai 727,28% pada tahun 2002 sampai 2003
mencapai 1,132,62% pada tahun 2023 sampai 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 107,28 dan 88,67. Penurunan ini menunjukkan adanya kerugian komprehensif yang signifikan pada tahun 2023 sampai 2024. Meskipun laba bersih perusahaan positif sehingga mengurangi total kinerja keuangan secara menyeluruh. Alasan penurunan penghasilan komprehensif kemungkinan disebabkan oleh kerugian dari pos-pos lain dari luar laba bersih seperti penurunan nilai wajar investasi, revaluasi aset atau komponen penghasilan komprehensif lainnya yang memengaruhi total penghasilan komprehensif. Next. C. Analisis neraca komparatif pada laporan arus kas. Dalam praktik akuntansi, analisis laporan arus kas komparatif berfungsi sebagai alat untuk menilai pergerakan kas dan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan saldo tiap akun arus kas antar periode, baik menggunakan metode year to year maupun melalui indeks number. Fokus utama biasanya pada pos-pos seperti arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas bersih dari aktivitas operasi, kas bersih dari aktivitas investasi, dan kas bersih dari aktivitas pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Hasil analisis ini mempermudah interpretasi perubahan posisi kas, mengidentifikasi tren likuiditas, serta menjadi dasar untuk evaluasi manajemen arus kas, pengambilan keputusan terkait pembiayaan dan investasi, serta perencanaan strategi pengelolaan kas yang efektif. Next. Arus kas dari aktivitas operasi. Berdasarkan analisis laporan arus kas komparatif, total arus kas dari aktivitas operasi perusahaan pada tahun 2022 sampai 2003 tercatat sebesar 309.364 dan pada tahun 2023 sampai 2024 sedikit menurun sehingga menjadi 306.364 dari sisi presentasi. Perubahan arus kas operasi mencapai 31,054,76% pada tahun 2022 sampai 2023 dan mencapai 14,583,48% pada tahun 2023 dan 2024. Sedangkan indeks number masing-masing sebesar 210,55 dan 245,83 meskipun terjadi penurunan nominal. Arus kas dari aktivitas operasi tetap positif dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasional utama. Alasan penurunan arus kas operasi kemungkinan disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari penjualan atau piutang usaha, serta peningkatan pembayaran kas untuk beban operasional. Perubahan ini dapat mencerminkan fluktuasi musiman atau pengelolaan modal kerja yang berbeda antar periode. Next. Arus kas dari aktivitas investasi. Berdasarkan analisis laporan arus kas komparatif, total arus kas dari aktivitas investasi perusahaan pada tahun 2022 sampai 2003 tercatat sebesar dikurang 286,415 dan pada tahun 2023 sampai 2024 menurun secara signifikan menjadi 22,613. Dari sisi presentasi, perubahan arus kas investasi mencapai 15,041,86% pada tahun 2022 sampai 2023 dan perubahan arus dan 474,24% pada tahun 2023 sampai 2024, sedangkan indeks number masing-masing sebesar 250,42 dan
104,74. Penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi ini menunjukkan adanya pengulangan pengeluaran untuk pembelian aset tetap atau investasi lainnya sehingga tekanan kas dari kegiatan investasi berkurang. Next. A. Hasil analisis rata-rata 7 industri. Yang pertama, aset. Indofood seperti Indofood mendominasi dengan total aset sebesar karena memiliki jaringan bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Yang kedua, Mayura berada di posisi kedua dengan aset yang besar didukung oleh diversifikasi produk konsumen cepat saji seperti kopi, biskuit, dan permen yang kuat di pasar domestik maupun ekspor. Ketiga, Charoen Pan menempati posisi tinggi karena fokus pada pakan ternak, perunggasan, serta produk makanan olahan. Yang keempat, Nippon Indosari signifikan karena mendominasi pasar roti kemasan di Indonesia melalui brand Sari Roti. Mungkin itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, ya materi yang perbandingan selanjutnya, yaitu ekuitas. Yang pertama, Indofood tetap mendominasi dengan ekuitas terbesar. Kedua, Mayora menempati posisi kedua dengan ekuitas besar. Ketiga, Charun Pokhen memiliki ekuitas tinggi karena sistem bisnis yang terintegrasi. Kemudian di posisi keempat, Nippon Industri, Garuda Food, Campina, dan Diamond berada di kategori menengah rendah dengan ekuitas lebih kecil. Next. Penjualan bersih. Untuk penjualan bersih, perbandingannya industri yang menempati posisi pertama yaitu Indofood berada di puncak dengan penjualan terbesar. Kedua, Mayora menempati posisi kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nippon Indosari, dan yang keempat Garuda Food. Yang kelima, Campina dan Diamond menempati posisi bawah dalam skala penjualan. Next. Untuk perbandingan selanjutnya, kita melihat dari arus kas operasi masing-masing industri. Untuk yang posisi pertama adalah Indofood dan Mayora yang memiliki arus kas terbesar. Kemudian Karun Pokhen yang menunjukkan arus kas positif yang signifikan. Kemudian Nippon Indosari berada pada posisi menengah dan mampu mempertahankan arus kas positif. Kemudian untuk posisi keempat, Garuda Food, Campina, Diamond memiliki arus kas yang positif namun